Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to comeback di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini, gua bakal membacakan cerita-cerita lu pada ya, baik itu cerita sedih, bahagia, gembira, pokoknya apapun lah itu. Oke, sebelum gue cerita, gimana nih kabar lu hari ini? Semoga pada sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan cuy. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Halo teman-teman, kenalin gue Aka. Oke, umur gue sekarang 23 tahun. Dan ini pertama kalinya gue berani cerita soal rumah gue sendiri. Nice, thank you loh, thank you udah berani cerita loh. Dari luar rumah, gue kelihatan normal, bahkan bisa dibilang cukup nyaman. Ada ruang tamu rapi, dapur lengkap, dan kamar yang nggak pernah kekurangan apa-apa. Tapi anehnya, sejak gue SMA rasanya rumah itu cuma bangunan doang, bukan tempat pulang. Bokap gue sibuk kerja hampir setiap hari, pulang cuman buat tidur. Nyokap gue lebih sering diem, kayak capek ngomong Mereka masih tinggal satu atap, tapi jarang banget ngobrol. Gue sering duduk di meja makan sendirian, sambil scroll HP. Pura-pura sibuk biar nggak kerasa sepi. Kadang gue mikir, lucu juga ya, banyak orang pengen punya rumah kayak gue, tapi yang gue pengen cuma satu, suasana keluarga yang hangat walau sederhana. Simpel makan malam bareng tanpa rasa canggung atau diem panjang yang bikin hati kerasa kosong tiap hari di rumah sendiri aja sih. Cerita ini sebenarnya mulai kerasa berat waktu gue umur 19, waktu itu gue baru masuk kuliah. Harusnya fase hidup lagi seru-serunya, teman-teman gue sering cerita soal makan bareng keluarga atau liburan kecil tiap akhir pekan. Sementara di rumah gue, suasana malah makin dingin. Bokap dan nyokap lebih sering saling hindar daripada ngobrol. Kadang kalau ketemu di ruang tamu yang kedengarannya cuma suara TV, gue pernah coba ngajak mereka makan bareng di luar, berharap suasananya cair. Tapi yang ada malah jadi canggung, kayak tiga orang asing duduk satu meja. Sejak saat itu, gue mulai lebih sering pulang malam, nongkrong sama temen atau sekedar muter kota naik motor. Bukan karena gue bandel, tapi karena jujur aja, rumah yang harusnya jadi tempat yang paling nyaman malah kerasa paling sepi. Bahkan, kadang gue sengaja nunggu semua tidur dulu baru masuk rumah biar nggak ngerasa sunyi yang sama lagi tiap malam datang pelan-pelan di hati gue sendiri. Jujur aja, yang paling bikin capek bukan berantem, tapi justru karena nggak ada apa-apa, nggak ada teriakan, nggak ada drama besar. Cuma diem yang panjang, kadang gue lihat bokap di ruang kerja dengan laptopnya. Sementara nyokap di dapur masak tanpa ngomong sepatah kata pun. Mereka kayak dua orang yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Gue pernah nanya pelan ke nyokap, sebenarnya ada apa sih di antara kalian? Nyokap cuman senyum tipis dan bilang nanti kamu juga bakal ngerti kalau udah dewasa. Jawaban itu malah bikin gue makin kepikiran, karena sebagai anak, gue cuma pengen ngerasain rumah yang hidup, ada tawa, ada cerita random, atau sekedar nonton film bareng. Hal-hal kecil yang ternyata mahal banget buat gue rasain sampai sekarang, dan tiap kali lihat keluarga lain bercanda sederhana, gue cuma bisa senyum kecil sambil mikir, kapan ya rumah gue terasa kayak rumah beneran, bukan cuma tempat numpang hidup bareng tanpa rasa dekat lagi. Sekarang gue udah kerja dan lebih sering di luar rumah. Anehnya, semakin dewasa gue malah semakin sadar kalau luka dari rumah itu ikut ke bawah ke hidup gue. Gue jadi orang yang susah cerita, susah percaya kalau hubungan bisa benar-benar hangat. Tiap dekat sama seseorang selalu ada rasa takut kalau semuanya bakal berubah, dingin, seperti yang gue lihat di rumah. Tapi pelan-pelan gue juga belajar satu hal penting. Masa lalu keluarga gue memang berantakan, tapi bukan berarti masa depan gue harus sama. Gue mulai bangun lingkaran kecil dari teman-teman yang benar-benar peduli. Dari mereka gue belajar kalau keluarga nggak selalu soal darah, kadang soal siapa yang benar-benar hadir ketika kita lagi butuh ditemenin. Dan dari situ gue mulai percaya kalau hangatnya rumah bisa kita bangun sendiri, pelan-pelan lewat orang-orang yang terus tinggal di hidup kita, tanpa pura-pura peduli, lalu pergi lagi begitu saja saat keadaan berubah. Teman-teman, mungkin cerita gue nggak seberisik drama keluarga lain, tapi percayalah, sepi dalam rumah juga bisa capek banget dirasain. Kalau kamu lagi ada di posisi yang sama, ngerasa tinggal di rumah tapi nggak ngerasa punya keluarga, gue cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang lagi belajar sembuh pelan-pelan dari cerita rumah masing-masing. Semoga suatu hari nanti kita semua bisa bikin versi keluarga yang lebih hangat dari yang pernah kita rasain dulu. Amin. Makasih banget buat kalian yang sudah mau dengerin cerita gue sampai sini. Semoga cerita kecil ini bisa bikin kita ngerasa sedikit lebih dimengerti. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Thank you ya, bro. Gue nggak tahu
nama asli lu sebenarnya siapa ya kan. Semoga ketika lu udah berkeluarga, lu itu terasa lebih hangat daripada apa yang lu lagi jalanin sekarang gitu ya. Oke, next lanjut aja nih ke cerita selanjutnya. Emang ada apanya nih? Halo teman-teman, kenalin gue Bintang. Halo Bintang, salam kenal ya. Umur gue 25 tahun. Jujur, gue agak deg-degan nulis cerita ini, tapi gue rasa ada banyak orang di luar sana yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama. Dari luar, rumah gue kelihatan seperti keluarga normal. Bokap kerja sebagai pegawai kantor, nyokap punya usaha kecil di rumah. Dan gue anak tinggal yang katanya harusnya paling dimanja. Tapi anehnya, sejak gue remaja, suasana rumah gue terasa hambar banget. Bukan karena berantem besar, tapi justru karena semua orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Bokap selalu tenggelam sama kerjaan, nyokap lebih sering fokus sama usahanya. Dan gue tumbuh kayak belajar hidup sendiri. Kadang gue duduk di ruang tamu sambil mikir, kok bisa ya satu rumah terasa seasing ini. Harusnya rumah itu tempat pulang paling nyaman, tapi buat gue, rumah cuma tempat numpang tidur sebelum mulai hari yang terasa sama. Semua mulai makin terasa waktu gue kuliah di kota yang sama dengan rumah gue. Teman-teman gue sering bilang enak banget masih bisa tinggal sama keluarga, nggak perlu mikirin kos atau makan. Tapi mereka nggak tahu kalau pulang ke rumah, gue rasanya kayak masuk ke dunia yang sunyi. Setiap orang punya rutinitas sendiri tanpa saling cerita. Kadang gue pengen banget ngobrol random, cerita soal hari gue di kampus atau sekedar nanya kabar mereka. Tapi setiap kali mulai rasanya kayak ada tembok yang gak kelihatan. Bokap selalu sibuk dengan laptopnya, nyokap sibuk balas pesan pelanggan. Akhirnya gue lebih sering makan di kamar sambil nonton sesuai di HP. Lama-lama gue terbiasa diam, bahkan kalau lagi di rumah pun rasanya kayak sendirian. Yang paling aneh, walaupun kami tinggal satu atap, rasanya hubungan kami makin jauh setiap tahun tanpa ada yang benar-benar sadar atau mencoba memperbaiki semuanya pelan-pelan lagi. Suatu malam, gue pernah pulang cukup larut setelah nongkrong sama teman. Waktu masuk rumah, lampu ruang tamu masih nyala tapi suasananya tetap sepi. Gue lihat bokap duduk sendiri nonton berita, sementara nyokap sudah tidur di kamar. Gue duduk sebentar di sofa berharap bokap bakal nanya sesuatu sekedar, "Hari kamu gimana?" Tapi yang ada cuma suara TV dan detik jam di dinding. Di situ gue sadar sesuatu yang agak nyesek. Kadang yang kita butuhin dari keluarga bukan uang, bukan fasilitas, tapi perhatian kecil yang bikin kita merasa dilihat. Malam itu gue masuk kamar dengan perasaan campur aduk. Gue sayang sama keluarga gue, tapi gue juga ngerasa jauh banget dari mereka. Rasanya kayak hidup di rumah yang penuh orang, tapi tetap kesepian. Dan jujur aja, itu salah satu perasaan paling aneh yang pernah gue rasain dalam hidup sampai sekarang ketika mengingat malam itu lagi. Seiring waktu gue mulai belajar menerima kenyataan kalau nggak semua keluarga berjalan seperti kita yang harapkan. Ada rumah yang penuh tawa, ada juga rumah yang penuh diam seperti punya gue. Tapi dari situ gue mulai mikir, mungkin gue nggak bisa mengubah masa lalu keluarga gue, tapi gue masih bisa menentukan seperti apa masa depan gue nanti. Gue mulai berusaha membuka diri sama orang-orang yang benar-benar peduli, baik itu teman ataupun orang yang gue temui di perjalanan hidup gue. Dari mereka, gue belajar kalau kehilangan itu bisa datang dari mana aja, nggak selalu dari tempat kita lahir. Pelan-pelan gue juga mulai ngobrol lagi sama bokap dan nyokap, walau kadang masih canggung. Setidaknya sekarang gue tahu satu hal, keluarga memang tempat kita berasal, tapi arti rumah yang sebenarnya kadang kita bangun sendiri lewat hubungan yang tulus dan saling hadir ketika dibutuhkan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya ya, semua itu tentang komunikasi sih. Tapi kan nggak semuanya itu langsung ketika kita mau ngobrol ataupun mau bertanya sesuatu ke orang tua, kadang kan orang tua juga kelihatannya itu kita seperti anak kecil gitu loh. Dalam arti udahlah lu ngapain, nggak perlu tahu lah urusan dewasa gitu loh. Buat kalian yang mungkin lagi ngedengerin cerita ini dan merasa relate, gue cuma mau bilang satu hal. Kalau rumah kalian terasa sepi atau hubungan keluarga lagi nggak hangat, itu bukan berarti kalian sendirian di dunia ini. Banyak orang yang sedang berjuang memahami keluarganya sendiri. Sama seperti gue, kadang hidup emang nggak memberi kita keluarga yang sempurna, tapi kita masih punya kesempatan menciptakan kehidupan yang lebih hangat di masa depan. Semoga suatu hari nanti kita semua bisa menemukan tempat pulang yang benar-benar terasa seperti rumah. Amin. Entah itu bersama keluarga, teman, atau orang-orang yang benar-benar peduli. Terima kasih banget buat kalian yang sudah meluangkan waktu membaca cerita gue sampai selesai. Jujur gue sangat menghargai itu. Semoga cerita ini bisa menemani kalian sebentar dan membuat kita merasa sedikit lebih dimengerti. Oke, cuy, thank you ya. Gue nggak tahu lu siapa. Terima kasih sudah share cerita jujur lo ke channel gue ini. Semoga
lu bisa cerita lagi, maksudnya ada cerita baru apa lagi nih, siapa tahu bisa menjadikan pelajaran atau bisa jadikan masukan ataupun apapun gitu loh. Oke, next cerita selanjutnya. Halo, kenalin gue Keanu. Umur gue 22 tahun. Jujur aja gue agak mikir lama sebelum akhirnya berani cerita ini. Oke. Bukan karena ceritanya terlalu berat, tapi karena ini soal rumah gue sendiri. Oke. Dari luar, rumah gue kelihatan biasa aja seperti keluarga pada umumnya. Ada ruang tamu, dapur yang selalu bersih, dan halaman kecil yang katanya bikin rumah terasa hidup. Tapi entah kenapa, sejak gue SMA, suasana rumah itu terasa kosong banget. Bokap dan nyokap sebenarnya masih tinggal bareng, tapi hubungan mereka seperti dua orang yang cuma kebetulan tinggal di tempat yang sama. Mereka jarang ngobrol, jarang ketawa, bahkan kadang saling lewat begitu saja tanpa menyapa. Awalnya gue pikir itu hal biasa dalam keluarga, tapi makin gue gede, makin gue sadar ada sesuatu yang hilang dari rumah ini. Tapi makin gue gede, makin gue sadar ada sesuatu yang hilang dari rumah ini. Kehangatan yang harusnya ada di keluarga justru nggak pernah benar-benar gue rasain sejak dulu sampai sekarang. Oke. Hal yang paling gue inget dari masa remaja gue adalah meja makan di rumah. Bukan karena makanannya spesial, tapi karena suasananya selalu sunyi. Kadang gue makan bareng bokap, kadang bareng nyokap, tapi hampir nggak pernah lengkap bertiga. Bahkan kalau kebetulan duduk satu meja, yang kedengarannya cuma suara sendok sama piring. Nggak ada cerita tentang hari ini, nggak ada cerita tentang hari masing-masing, nggak ada obrolan random seperti yang sering gue lihat di rumah teman. Gue sering banget iri kalau lagi main ke rumah mereka. Walaupun rumahnya sederhana, tapi suasananya sangat hangat. Ada yang bercanda, ada yang saling nanya kabar, dan semua terasa hidup. Sedangkan di rumah gue, semuanya terasa seperti rutinitas tanpa rasa. Lama-lama, gue jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar, nongkrong kerja part-time, atau sekedar jalan malam. Bukan karena gue nggak sayang rumah gue, tapi karena jujur aja, kadang rumah itu terasa lebih sepi daripada jalanan kota. Suatu hari gue pernah nggak sengaja dengar bokap dan nyokap ngobrol cukup serius di ruang tengah. Mereka nggak berantem, tapi dari nada suara mereka gue tahu hubungan mereka sudah lama berubah. Waktu itu gue sadar kalau mereka sebenarnya bertahan cuma karena gue. Rasanya aneh banget mengetahui fakta itu. Di satu sisi gue bersyukur mereka masih ada di rumah, tapi di sisi lain gue juga merasa seperti alasan kenapa mereka terus memaksakan keadaan. Setelah malam itu, gue jadi sering kepikiran, apakah rumah yang gue tempati ini benar-benar keluarga, atau cuma tempat tiga orang menjalani hidup masing-masing. Sejak saat itu, gue mulai belajar lebih mandiri. Gue berhenti berharap terlalu banyak dari suasana rumah. Bukan karena menyerah, tapi karena gue nggak mau terus kecewa dengan harapan yang sama setiap hari. Walaupun begitu jauh di dalam hati gue masih berharap suatu saat semuanya bisa berubah menjadi lebih hangat. Amin nih, semoga berubah gitu. Sekarang gue udah kerja dan mulai menjalani hidup dengan cara gue sendiri. Anehnya, pengalaman dari rumah dulu justru membentuk cara gue melihat hubungan dengan orang lain. Gue jadi orang yang sangat menghargai hal-hal kecil seperti ngobrol santai, makan bareng, atau sekedar tertawa bareng temen. Hal-hal yang dulu terasa langka di rumah gue, dari situ gue belajar kalau kehangatan itu bukan soal seberapa besar rumah kita, tapi soal bagaimana orang-orang di dalamnya saling hadir. Pelan-pelan gue juga mulai memperbaiki hubungan dengan bokap dan juga nyokap. Memang nggak langsung berubah drastis, tapi setidaknya sekarang kami mulai ngobrol lebih sering. Wah, gue jadi seneng nih dengarnya nih ya. Kadang cuma soal hal sederhana, tapi buat gue itu sudah cukup berarti. Dari pengalaman ini gue sadar satu hal. Keluarga mungkin memang nggak selalu sempurna, tapi kita masih punya kesempatan untuk menciptakan versi hubungan yang lebih baik di masa depan. Betul. Buat kalian yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini dan merasa relate, gue cuma mau bilang satu hal. Perasaan punya rumah tapi tidak mereka keluarga itu nyata. Buat kalian yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini dan merasa relate, gue cuma bilang satu hal. Perasaan punya rumah tapi tidak merasakan keluarga itu nyata. Dan banyak orang mengalaminya tanpa pernah bercerita. Kalau kalian sedang berada di situasi seperti itu, percayalah kalian tidak sendirian. Kadang hidup memang tidak memberi kita keluarga yang ideal, tapi kita masih punya kesempatan membangun kehidupan yang lebih hangat dan orang-orang yang benar-benar peduli. Entah itu teman, pasangan, atau siapapun yang hadir dengan tulus. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengeluangkan waktu membaca cerita gue sampai akhir. Gue juga mau ngucapin thank you ya buat lu yang udah nge-share cerita lu ke email gue. Buat siapapun ya yang nonton video gue ini, kalau emang lu punya kejanggalan dalam kehidupan lu dan pengen lu
keluarin dengan melalui lewat cerita, lu langsung aja email gue di deskripsi ya. Oke, cuy, next cerita satu lagi ya, karena udah terlalu malam gitu loh. Halo teman-teman, umur gue 24 tahun. Jujur, gue nggak pernah kepikiran bakal cerita soal keluarga gue ke banyak orang. Tapi mungkin cerita ini bisa mewakili perasaan orang lain juga. Dari luar, rumah gue kelihatan baik-baik aja, bahkan bisa dibilang cukup nyaman. Ada 2 lantai, ruang tamu luas, dan halaman kecil sampai gue dulu sering main-main waktu masih kecil. Banyak orang yang bilang gue beruntung lahir di keluarga yang berkecukupan. Tapi semakin gue besar, gue sadar kalau rumah yang bagus belum tentu punya suasana yang keluarga yang hangat. Bokap gue sibuk banget sama pekerjaannya, hampir setiap hari pulang malam. Nyokap gue juga lebih sering fokus sama urusannya sendiri. Akhirnya gue tumbuh di rumah yang sebenarnya ramai, tapi rasanya tetap sepi. Kadang gue duduk sendirian di ruang tamu sambil mikir, kenapa ya rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman malah terasa paling asing buat gue. Waktu gue SMA, gue mulai benar-benar merasakan jarak di rumah. Setiap pagi semuanya berjalan seperti rutinitas robot. Bokap sarapan cepet lalu berangkat kerja. Nyokap sibuk dengan aktivitasnya sendiri, dan gue berangkat sekolah tanpa banyak percakapan. Awalnya gue pikir itu hal biasa, mungkin semua keluarga seperti itu. Tapi suatu hari gue main ke rumah temen gue, dan di situ gue kaget melihat suasana yang berbeda. Mereka makan bareng sambil bercanda, bahkan hal kecil bisa jadi bahan tawa. Di situ gue baru sadar kalau rumah bisa terasa hangat seperti itu. Sejak saat itu gue mulai sering pulang lebih lama, bukan karena bukan karena gue nakal atau nggak betah di rumah, tapi karena jujur, suasana di luar terasa lebih hidup. Kadang gue nongkrong di warung kopi, kadang cuma keliling naik motor tanpa tujuan. Anehnya, jalanan malam yang ramai terasa lebih ramai dibanding rumah gue sendiri. Ya emang rame kan jalan ya, jalan raya itu kan rame emang. Salah satu momen yang paling gue ingat terjadi waktu gue ulang tahun ke-20. Hari itu sebenarnya biasa aja buat gue. Gue nggak pernah berharap pesta besar atau hadiah mahal. Gue cuma berharap malam itu kami bisa makan bareng seperti keluarga pada umumnya. Tapi kenyataannya berbeda. Bokap pulang sangat larut malam karena pekerjaan, sementara nyokap sudah tidur lebih dulu. Di meja makan cuma ada kue kecil yang dibeli asisten rumah tangga. Gue duduk sendirian di depan kue itu sambil ketawa kecil karena situasinya terasa aneh. Bukan sedih yang meledak, tapi lebih ke rasa kosong yang susah dijelaskan. Di momen itu, gue sadar satu hal. Kadang yang kita butuhkan dari keluarga bukan materi atau fasilitas, tapi kehadiran sederhana. Sejak malam itu gue mulai berhenti berharap terlalu banyak dari rumah. Bukan karena gue tidak sayang keluarga gue, tapi karena gue tidak mau terus merasa kecewa lagi. Sekarang gue udah kerja dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Anehnya, semakin gue dewasa, gue malah semakin memahami keadaan orang tua gue. Mereka mungkin tidak pernah berniat membuat rumah terasa dingin. Mereka hanya terlalu sibuk mengajar kehidupan. Dari situ gue belajar satu hal penting. Gue tidak bisa mengubah masa lalu keluarga gue, tapi gue bisa menentukan seperti apa kehidupan gue yang ke depan. Gue mulai membangun hubungan yang lebih hangat dengan orang-orang di sekitar gue. Teman-teman yang selalu ada saat gue butuh cerita, atau orang-orang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Dari mereka gue belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tapi tentang siapa yang benar-benar hadir. Pelan-pelan gue juga mencoba lebih sering mengajak bokap dan nyokap ngobrol. Walaupun kadang masih canggung, tapi setidaknya sekarang ada usaha kecil untuk memperbaiki hubungan yang dulu terasa jauh. Oke. Cuy, apa ya, dari gua tarik kesimpulan bahwasannya dari cerita ini, gue menyimpulkan bahwasannya dia itu punya rumahnya itu ada ya kan, tapi dia merasa keluarganya itu nggak ada gitu loh. Kayak mungkin bokapnya sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin nyokapnya sibuk dengan usahanya, ataupun pokoknya dengan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi lah. Sedangkan di rumahnya itu dia mempunyai anak gitu loh, ya kan. Mungkin anak juga nggak, maksudnya kalau misalkan salah satu kagak ngomong, kadang ya ini yang gue rasain ya, kalau semisal kalau kita ngomong pasti dibantah ya kan. Lu kenapa ngomong begitu gitu loh, lu tau apa sih soal urusan rumah gitu. Itu tuh yang bikin kita kayak udahlah malas ngomong lagi gitu loh. Padahal itu bener bukan kita pengen tahu ya siapa tahu kita bisa ngebantu hal itu ya kan. Cuman kalau misalkan kita dididik waktu kecil digituin ya, kita makin gede juga makin malas gitu loh dengan hubungan dengan keluarga, baik itu keluarga rumah ataupun keluarga siapapun gitu loh. Oke, cuy, mungkin segitu aja untuk video kali karena masih banyak banget ya, ada sekitar 2M gitu, 2M cerita gue. Oke. Terima kasih untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.